Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widya Pita. Di video kali ini saya akan mengerjakan Lamsal nomor satu. Yang pertama itu logika dan deskriptif, di mana program ini digunakan untuk mengolah data inventaris barang yang mencakup nama barang, harga barang, dan status barang. Pengguna diminta untuk menginputkan jumlah barang yang ingin dicatat, kemudian menginputkan data setiap barang termasuk nama, harga, dan statusnya. Data barang disimpan dengan array bertipe inventaris dan setiap barang ditampilkan menggunakan fungsi tampilan tampilkan yang menunjukkan informasi barang berdasarkan urutan yang dimasukkan. Program ini mempermudah pencatatan dan pengecekan data inventaris barang secara sederhana dan terstruktur. Di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama itu include IOStream. Include IOStream ini digunakan untuk memberitahu kepada kompiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di cin atau cout untuk input dan output. Using namespace std ini berfungsi untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada kompiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std. Sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan _2_2 maaf, sehingga kita tidak perlu menuliskan std _2_2 di setiap cin dan cout. Di sini ada tipe def struct yang digunakan untuk awalan dari deklarasi struct yang mendefinisikan tipe data baru. Lalu di sini ada char nm underscore barang array 50, di mana ini merupakan nama barang sebagai array dengan maksimal 49 karakter ditambah 0 minor. Lalu di sini ada integer harga underscore brg. Ini merupakan harga barang yang bertipekan integer. Lalu di sini ada string st underscore barang. Ini merupakan status barang yang bertipekan string. Di sini statusnya itu ada baru, bekas, baik, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada inventaris. Ini merupakan deklarasi struct dan memberikan nama alias inventaris. Lalu di sini ada inventaris inp array 100. Ini merupakan array inp yang dapat menyimpan hingga 100 data yang bertipe inventaris. Ini tipe datanya, ini variabelnya yang memiliki array 100. Nah, di sini ada void tampil inventaris inp 100 ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi tampil yang menampilkan data inventaris ke i. Lalu di sini ada cout data inventaris barang ke i+1 line. Ini digunakan untuk menampilkan header data barang ke i, di mana jumlah 1 agar dimulai dari 1, bukan dari 0. Lalu di sini ada cout barang inv i nm underscore brg line. Ini digunakan untuk menampilkan nama barang dari elemen ke i. Sini ada cout harga barang inv array i harga underscore brg line. Ini merupakan untuk menampilkan harga barang dari elemen ke i. Lalu di sini ada status barang invi st underscore brg. Ini digunakan untuk menampilkan status barang dari elemen ke i. Lalu di sini ada inMine. inMine ini merupakan fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Sini ada in. Ini merupakan variabel yang dideklarasikan. Variabel i dan n bertipkan integer. I ini sebagai indeks, n ini sebagai jumlah barang. Lalu di sini ada cout masukkan banyak barang. Cin n ini merupakan ini digunakan untuk menampilkan pesan atau untuk kita menginputkan masuk banyaknya barang. Lalu cin ini adalah n, di mana banyak barang ini akan disimpan ke variabel n. Lalu di sini ada for i sama dengan 0.
I kurang dari N, I plus plus ini digunakan untuk melakukan perulangan untuk menginput data barang sebanyak N kali. Sini ada si out, masukkan data barang ke I plus 1 N line. Ini digunakan untuk kita menginputkan nama barang yang akan kita masukkan nanti. Lalu di sini ada masukkan harga barang, si in INP, I harga underscore BRG ini digunakan untuk kita menginputkan nilai dari harga barang yang sudah kita inputkan tadi. Di sini ada masukkan status barang, si in INV, RI, ST underscore barang ini digunakan untuk kita menginputkan status barang. Si out data inventaris kantor ini digunakan untuk menampilkan header sebelum mencetak seluruh data. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus ini digunakan untuk melakukan perulangan yang menampilkan seluruh data yang telah kita masukkan. Sini ada tampilkan INPI. Ini digunakan untuk menampilkan setiap data barang. Sini coba kita run. Di sini coba kita run masukkan banyak barang, kita masukkan 2. Lalu nama barang, misalnya kita masukkan sapu. Masukkan harga barang, kita di sini coba 17.000. Lalu status barang, di sini saya tulis baik. Untuk barang kedua, ini namanya kita coba baju. Harganya kita masukkan 150. Status barang, baik. Nah, di sini dia akan menginputkan apa yang sudah, outputnya akan keluar apa yang kita inputkan. Di sini saya juga membuat pseudocode dan flowchart-nya. Pseudocode-nya itu sama dengan program, tetapi dia untuk mendeklarasikannya menggunakan var atau variabel, lalu tanda sama dengan akan diubah tanda panah ke sebelah kiri, dan cout dan in akan diubah menjadikan write dan read. Di sini saya juga sudah membuat flowchart-nya. Di sini untuk prosedur tampilkan atau tampilkan, di sini kita mulai start, lalu kita akan memproses atau kita input INPI NM barang, INPI harga barang, INPI ST barang yang artinya nama barang, harga barang, dan status barang. Lalu langsung N. Lalu di sini ada fungsi in main-nya. Maaf, ada main. Lalu di sini kita mulai dengan start. Lalu kita akan menginputkan nilai dari N. Kita masuk ke perulangan. I sama dengan 0 to N-1. Dia akan langsung masuk di proses INPI NM underscore barang, INPI harga underscore barang, INPI status underscore barang. Nah, dia akan langsung masuk ke I++, lalu akan kembali ke I sama dengan 0 to N-1, lalu akan terus melakukan perulangan. Kalau dia salah, maka dia akan masuk ke perulangan selanjutnya atau perintah selanjutnya, yaitu I sama dengan 0 to N-1. Lalu di sini akan diproses tampilan, lalu akan masuk ke I++. Kalau dia benar akan terus melakukan perulangan, tapi kalau dia salah akan langsung selesai. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.